Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat-sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan Allah kesehatan walaupun dalam musim pandemi yang tidak bisa kita ketahui kapan harus berakhir, namun kita tetap semangat dalam belajarnya. Jadi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi atau pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 yang materinya adalah surat Al-Humazah. Tentunya anak-anak sudah hafal semuanya, insya Allah seperti itu, karena surat Al-Humazah ini sering sekali sudah dibaca dalam pembiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita baca doa dulu sebelum kita mempelajari pada materi pada siang hari ini. Baca doa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian yang saya cintai, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang surat Al-Humazah. Nah, untuk surat Al-Humazah itu sendiri, surat Al-Humazah nanti kalian akan disuruh untuk menghafal tentunya. Karena apa? Dalam bahasa Al-Qur'annya kalian sudah paham dan sudah hafal surat Al-Humazah itu sendiri, namun terjemahannya mungkin ada yang belum begitu paham atau belum begitu hafal. Oleh karena itu mari kita baca dulu surat Al-Humazah ini, diperhatikan betul-betul. Bu Guru akan membacakan surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, anak-anak insya Allah semuanya sudah hafal ya, walaupun Bu Guru cuma sekali saja mengulangnya, insya Allah kalian semuanya sudah hafal di rumah. Dalam surat Al-Humazah ini nanti ada terjemahannya ya, jadi tidak sekedar membaca suratnya saja, tetapi harus hafal dengan terjemahannya. Nah, untuk ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, terjemahannya adalah celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ya, jadi wailul likulli humazatil lumazah artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat berikutnya yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Jadi ayat yang kedua bagaimana terjemahannya? Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Terjemahannya adalah dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Lanjut ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil khutamah. Ya, berikut terjemahnya adalah sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Berikut ayat yang kelima, wa ma adraka mal khutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Ayat yang keenam,
narullahil muqadah. Saya ulang kembali, narullahil muqadah, artinya yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ketujuh, allati tattali'u 'alal afidah. Saya ulang, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-9, fi amadim mumaddadah, fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi anak-anak, ini tadi ada terjemahan dari surat Al-Humazah mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-9. Sudah saya sampaikan bahwasanya kalau Arabnya sudah bisa, sampai semuanya tinggal menghafalkan terjemahannya. Berikut setelah ada terjemahannya, di sini ada urutan yang keberapakah surat Al-Humazah itu? Nah, perlu diketahui anak-anak bahwasanya surat Al-Humazah ini adalah urutan yang ke-104. Jadi urutan yang keberapa tadi? Urutan yang ke-104. Ada berapa tadi jumlah dari surat Al-Humazah yang sudah Bu Guru baca tadi? Nah, kita lihat di sini. Surat Al-Humazah itu terdiri dari 9 ayat. Jadi berapa anak-anak tadi? Terdiri berapa ayat? 9 ayat. Berikutnya, tempat diturunkannya surat Al-Humazah itu ada tempatnya sendiri. Ada yang di ada surat yang lain itu ada yang namanya Madaniyah, ada yang namanya Makkiyah. Namun kali ini surat Al-Humazah itu diturunkan di kota Mekah. Makanya disebut surat Makkiyah. Disebut surat Makkiyah karena surat Al-Humazah diturunkan di kota Mekah. Paham ya anak-anak? Jadi karena termasuk surat Makkiyah, surat Al-Humazah ini diturunkan di kota Mekah. Berikutnya, apa sih Al-Humazah itu sendiri? Mungkin tadi belum saya sampaikan. Al-Humazah itu artinya adalah pengumpat. Pengumpat itu apa, Bu? Pengumpat itu orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, orang yang suka mencela, senengane ghibah. Anak-anak tahu ghibah itu apa? Ghibah itu adalah rasan-rasan, membicarakan kejelekan orang lain. Itu juga termasuk mencela. Nah, itu dari urutan surat dan ayat serta diturunkannya surat Al-Humazah. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kandungan surat Al-Humazah. Untuk ayat 1, kandungan dari ayat 1 adalah larangan mengumpat dan mencela. Kita sebagai umat Islam tentunya dilarang untuk berbuat seperti ini, karena perbuatan mengumpat dan mencela ini termasuk perbuatan yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, selain mencela, mengumpat sama halnya dengan perbuatan mencela orang lain, seperti menggunjing, ya itu tadi loh anak-anak, hampir sama dengan ghibah, ngomong atau membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, seperti itu. Jadi untuk isi kandungan ayat pertama, kita dilarang untuk mengumpat dan mencela atau menggunjing.
Berikutnya surat Al-Humazah, masih dalam ayat 1, kandungannya menggunjing itu apa, Bu? Menggunjing sama artinya menjelek-jelekan apa? Orang lain. Baik anak-anak, berikutnya sebagai kandungan surat Al-Humazah ayat yang kedua. Apa? Nah, melarang manusia untuk mengumpulkan harta dan selalu menghitungnya. Jadi kita tidak boleh numpuk-numpuk harta. Artinya numpuk-numpuk dibuat apa? Kalau memang numpuk-numpuk harta itu dibuat untuk kebaikan, dibuat infak, dibuat sedekah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau hartanya sekedar ditumpuk-tumpuk dan dihitung-hitung, besok untuk dibelikan ini, besok untuk membeli rumah yang mewah, besok untuk beli mobil misalkan. Nah, itu yang angan-angan seperti itu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau menumpuk-numpuk harta, kalau untuk diinfakkan, disedekahkan, ya itu boleh saja. Tetapi kalau hanya sekedar ditumpuk-tumpuk dan dihitung-hitung terus, itu tidak diperbolehkan. Berikutnya masih kandungan ayat yang kedua. Dia tidak mau kehilangan uang tersebut. Ya pastilah orang yang menumpuk-numpuk harta dengan sengsaranya mungkin pemikiran dia kerja soro-soro, kenapa harus diberikan orang lain. Jadi uang tersebut kalau bisa tidak dikeluarkan kemana-mana, itu menurut dia ya. Berikutnya, nah padahal di dalam hartanya tadi terdapat hak orang lain. Sampean kerja memang itu hasil karya sampean sendiri misalkan ya, tetapi Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, misalkan punya usaha apa yang sudah melebihi dari 1 nisab ya, sudah melebihi batas dan sudah melebihi waktunya yang harus diberikan kepada orang lain, itu wajib dikeluarkan. Tetapi orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tidak punya pemikiran seperti itu ya. Jadi di dalam harta itu padahal terdapat hak milik orang lain, walaupun itu harta sampean sendiri. Kemudian kandungan surat Al-Humazah ayat yang ketiga dan 4 adalah orang yang mengumpulkan harta tersebut berpikir bahwa hartanya akan dapat menyelamatkannya. Nah, bagi orang yang seperti ini anak-anak, harta itu diandalkan sekali. Kenapa? Dia berpikir bahwa harta ini yang bisa menyelamatkan saya. Nah, pemikiran dia seperti itu. Padahal segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik apapun, itu adalah pemberian Allah. Jadi jangan sampai punya pemikiran, tidak ada yang bisa mengangkat saya kecuali harta saya. Gak ada yang mengalahkan saya, harta saya itu banyak, saya orang kaya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi dikira harta yang bisa menyelamatkan. Coba orang meninggal, orangnya kaya banget, tetapi pada saat meninggal apa yang dibawa mereka? Mereka nanti akan membawa amalnya masing-masing. Mobil yang mewah tidak akan dibawa ke kuburan. Emas, perak dan sebagainya yang dia punyai tidak akan dibawa mati. Tuh. Berikutnya, dialah Allah akan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam neraka hutama. Jadi orang yang punya pemikiran bahwa kalau hartanya itu yang bisa menyelamatkan dia, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka hutama. Berikutnya isi kandungan surat Al-Humazah yang kelima, ayat kelima sampai ke-9 itu diringkas di sini. Neraka hutama adalah api yang disediakan Allah yang dapat membakar sampai hati. Kira-kira anak-anak bayangkan kalau sekarang tuh banyak orang berpikiran yang penting saya banyak uang, yang penting saya bergelimangan harta benda saya banyak. Itu. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa neraka yang nanti ditempati
insya Allah kita semua akan berpikir dan akan selamat. Karena apa? Semuanya nanti ada balasannya sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang membangga-banggakan hartanya, Allah tidak suka, dan mereka akan ditempatkan ke dalam neraka hutama. Kemudian orang yang masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar karena telah ditutup rapat oleh Allah. Aduh, kalau kita bayangkan anak-anak ya, di neraka itu kondisinya kayak gitu ya. Kalau ceritanya ya bukan cerita, memang di Al-Quran sudah ada. Kalau kita kekal di neraka, gimana rasanya? Di dunia aja kalau memang panas matahari, terik matahari panas gitu aja kita sudah tidak kuat panasnya seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Bagi orang yang tidak percaya, besok dipikir besok, wah jangan seperti itu, dia tidak akan selamat, dia akan sakar PDW, bahasa seperti itu, karena dia tidak meyakini bahwa kiamat itu pasti ada dan neraka itu pasti disediakan oleh Allah. Berikutnya, Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berbuat demikian. Jadi anak-anak supaya berusaha apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintah Allah, silakan itu dilaksanakan. Berikutnya, setelah pembelajaran tadi anak-anak, Bu Guru tadi sudah menyampaikan, kalian disuruh menghafalkan surat Al-Humazah beserta artinya atau beserta terjemahannya. Insya Allah bisa ya, karena di rumah sampean kan ya belajar walaupun tidak harus bertatap muka. Setelah itu ada tugas di rumah, selain nanti insya Allah sampean setelah belajar menghafal surat Al-Humazah beserta isinya, beserta artinya, nanti kalian video dikirimkan kepada gurunya masing-masing ya. Jadi kelas 51 siapa gurunya, silakan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Berikutnya tugas di rumah ditulis di buku tulis. Sekali lagi, tugas kurdis yang surat Al-Humazah ini anak-anak dikerjakan di buku tulis. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan anak-anak diberikan kekuatan oleh Allah, walaupun pada musim pandemi ini kita tidak bisa mengetahui kapan harus berakhir. Kita ucapkan hamdalah, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.